ya dengan kami mahasiswa dari Stikes Rumah Sakit Husada. Sesuai janji kita kemarin ya Bu, hari ini kita bertemu lagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan terapi komplementer, yaitu massage cutaneous. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Saya Tania. Saya Nasya Putri Banuwati, ibu-ibu bisa panggil saya Nasya. Saya Dira Mulyani Tias, ibu-ibu bisa panggil saya Dira. Oke, sudah ya Bu ya perkenalan dari kami. Ingat kan Bu, namanya saya Tania, ini Nasya, dan ini Dira. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ya Bu ya. Nanti akan ada rekan saya Dira yang akan menjelaskan terkait materi hari ini. Kalau begitu saya harap ibu-ibu bisa memperhatikan dengan baik ya Bu ya. Oke, langsung saja untuk Dira, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada dua rekan saya, Tania dan juga Nasya. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Oke, gimana ibu-ibu, sebelumnya saya tanya dulu ya kabarnya hari ini. Gimana, semangat, fit, energik atau tidak? Semangat. Ya, oke, boleh. Coba sekali lagi, semangat nggak? Oke, bagus. Sebelumnya kita perkenalan lagi ya. Perkenalan kata saya, kenalin saya Dira Mulyani Tias. Ibu-ibu bisa panggil saya Dira, oke. Pagi-pagi makan paya, malamnya makan manggis. Mana ibu-ibu semuanya senyumnya yang manis? Yang manis banget. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini ya Bu ya, sesuai janji kemarin yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Tania, bahwa kita akan mengadakan penyuluhan, memberikan edukasi, memberikan sedikit pengetahuan ya untuk ibu-ibu untuk menangani dan mengurangi rasa nyeri ketika ibu-ibu sedang mengalami nyeri. Nah, untuk hari ini penyuluhannya kurang lebih sekitar 30 menit ya Bu ya. Ibu-ibu bersedia kan? Bersedia. Sudah masak kan ibu-ibu? Sudah. Oke, bagus. Kalau gitu kita langsung saja ya Bu masuk ke presentasinya. Jadi di sini ada namanya terapi komplementer. Nah, terapinya itu namanya adalah massage cutaneous. Jadi apa sih massage cutaneous itu? Nah, massage cutaneous itu adalah bentuk stimulus. Stimulus itu berupa rangsangan. Jadi kita merangsang tubuh kita dengan usapan pada daerah punggung secara perlahan. Jadi ini memang massage cutaneous ini ditekankan pada daerah punggung. Jadi kalau misalkan ibu-ibu pegel ataupun ibu-ibu punggungnya nyeri, ibu-ibu bisa nih menggunakan massage cutaneous ini, ya kan? Karena satu, murah, ya kan Bu? Kita nggak perlu alat-alat, ya kan? Yang kedua, kita cuma butuh tenaga dari suami kita atau anak kita minta tolong, gitu ya. Boleh dilanjut, Mbak Nasya? Nah, yang kedua ada manfaat dari massage cutaneous. Oke, di sini yang pertama adalah melancarkan sirkulasi darah di dalam seluruh tubuh. Kenapa? Padahal cuma dipijit, cuma diusap, kenapa bisa melancarkan sirkulasi darah? Karena dari usapan tersebut itu merangsang stimulus di pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu secara refleks akan melebar sehingga aliran darahnya pun akan menjadi lancar. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan agar tetap prima. Itu ibu-ibu sudah paham kan pastinya? Kemudian yang ketiga, membantu mengurangi rasa sakit dan kelelahan. Nah, rasa sakit di sini yang dimaksud adalah rasa nyeri yang ibu-ibu rasakan. Kemudian yang keempat, yaitu merangsang produksi hormon endorfin yang berfungsi untuk relaksasi tubuh. Jadi ini ada kaitannya dengan sirkulasi darah juga ibu. Kalau misalkan sirkulasi darah kita lancar, otomatis kan badan kita juga lebih fit, ya kan? Kita juga terhindar tuh dari macam-macam penyakit, salah satunya hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, kemudian yang kelima, mengurangi beban yang ditimbulkan akibat stres. Oke, di sini saya mau tanya, ibu-ibu siapa yang sering stres? Saya. Kenapa stresnya? Mikirin suami nggak pulang-pulang? Nggak punya duit. Oh, nggak punya duit, Iya, ya ampun, ya. Tuh ibu, curcol ya Bu ya. Selanjutnya yang keenam, menyingkirkan racun ataupun toksin. Nah, yang ketujuh, menyehatkan dan menyeimbangkan kerja organ-organ tubuh kita. Karena kalau tubuh kita enak, sirkulasi darahnya lancar, itu pasti kita juga akan lebih fit, organ-organ kita juga akan lebih sehat. Gitu. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah tujuan dari massage
percutaneous itu sendiri. Apa sih? Yang pertama pastinya memberikan kenyamanan. Ibu-ibu di sini sering urut? Sering. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya ini sudah berdasarkan bukti dan jurnal yang terpercaya, sudah dibuktikan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah meredakan ketegangan. Yang ketiga, merelaksasikan pasien. Nah, jadi ibu-ibu akan rileks. Kalau diurut kan kadang sakit ya Bu ya, karena terlalu ditekan. Tapi kalau mesej cutaneous itu kan usapan yang tidak terlalu menekan, jadi kita juga rileks, kita juga tenang gitu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan sirkulasi darah. Lanjut. Nah, di sini ada indikasi. Indikasi sendiri itu merupakan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukannya mesej cutaneous ini. Yang pertama yaitu ada nyeri kronis atau akut. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nyeri nih, nyeri karena mungkin sakit perut atau ibu-ibu habis jatuh gitu kan, emang nyerinya di kaki, tapi di punggung ini juga bisa memberikan stimulus Bu, sehingga bisa mengurangi efek dari rasa nyeri tersebut. Kemudian yang kedua, kecemasan. Nah, misalkan ibu-ibu cemas, ibu-ibu bisa nih menggunakan mesej cutaneous ini. Kemudian yang ketiga ada depresi ringan hingga sedang. Ini masuknya ke arah kurang lebih sama kayak nomor 4 ya Bu ya, yaitu stres secara emosional dan psikologis. Kalau ibu-ibu banyak pikiran, ibu-ibu boleh minta tolong anaknya atau suaminya untuk melakukan mesej cutaneous. Nah, ini ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya itu sendiri adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan mesej ini. Yang pertama, kondisi kulit. Nah, jadi kalau kondisi kulit kita seperti gambar di samping, ibu-ibu bisa lihat ya. Di sini kan kulitnya terbuka ya. Kan nggak mungkin kulit terbuka kita lakukan usapan, nanti malah makin mengelupas. Kemudian kalau kulitnya lagi infeksi, ibu-ibu juga nggak boleh ya melakukan mesej ini. Kemudian lagi meradang juga nggak boleh. Terus yang kedua ada kondisi medis khusus. Nah, ini adalah pasien dengan trombosis vena dalam, jadi ada gangguan di venanya ya Bu ya. Kemudian kanker karena dapat menyebar ke jaringan lunak. Ibu-ibu pasti paham dong kalau pasien kanker itu dia sudah cukup sakit ya Bu ya, cukup menderita, sudah kemoterapi, jadi tidak mungkin dia untuk melakukan mesej ini. Oke, boleh. Nah, ini prosedurnya. Jadi di dalam mesej cutaneous ini seperti tadi yang saya bilang Bu, bahwa ini tuh murah dan mudah. Karena apa? Alatnya cuma hand body. Ibu-ibu punya kan hand body? Punya wastafel? Nah, sama selimut. Selimut ini untuk menutupi area yang tidak kita lakukan pemijatan, untuk menjaga privasi kita dan kita tetap aman juga gitu, tidak dilihat oleh orang lain. Oke, ibu-ibu, selanjutnya cara pemijatannya ya. Di sini yang pertama, pastikan kita selalu dalam keadaan bersih ya. Mandi sehari 2 kali. Nah, begitu juga dengan melakukan mesej ini. Ibu-ibu harus cuci tangan terlebih dahulu. Ibu-ibu sudah tahu belum cara cuci tangan 6 langkah? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah nanti boleh dipraktikkan ya Bu. Boleh. Nah, yang kedua, lepaskan baju. Maksudnya kita usap bajunya Bu. Jadi kita lepaskan baju yang sekiranya area yang ingin dipijit aja, ya kan? Kemudian yang ketiga, ibu-ibu berbaring dengan posisi perut menghadap ke bawah, tengkurap. Nah, yang keempat, tuangkan hand body secukupnya di telapak tangan. Yang kelima, usapkan hand body-nya ke daerah punggung yang ingin dipijat. Terus selanjutnya yang keenam, mengusap kulit secara perlahan dan berirama dengan gerakan sirkular. Sirkular itu berarti memutar ya Bu, memutar dengan kecepatan 60 kali usapan per menit. Nah, ini boleh contohnya ya Bu ya. Selanjutnya yaitu gerakan dimulai pada bagian tengah punggung. Tahu kan Bu garis yang punggung ini? Tengah punggung ke bawah, kemudian ke arah atas, ke area belahan bahu kiri dan kanan. Kemudian lakukan selama 10 menit. Bersihkan hand body, ditutup dengan wastafel. Nah, mudah kan Bu? Oke Ibu-ibu, sekarang kita lanjut praktek nih. Saya saya dan rekan-rekan saya nanti akan mempraktekkan ini bagaimana sih cara untuk melakukan mesej cutaneous ini biar Ibu lebih paham dan bisa menerapkannya di rumah. Kita mulai ya Ibu-ibu.
dan bahannya ya Bu sudah sesuai ya Bu ya. Kita punya hand body. Ini ada hand body ya Bu ya. Ini mereknya bebas ya Bu ya. Apa aja lah, nggak harus merek ini. Terus ada waslap kita juga ada ini dan ini yang ada selimut kan. Ini adalah untuk cuci tangan ya Bu ya. Tapi di air yang mengalir pun itu lebih bagus ya Bu ya. Oke. Pertama-tama lakukan cuci tangan yang nampak. Ibu udah bisa kan? Nah, oke sudah. Lepaskan baju. Nah, anggaplah ini bajunya sudah terlepas ya Bu ya. Kemudian berbaring dengan posisi perut menghadap ke bawah. Nah, posisinya tengkorak Bu. Ya, ini ceritanya sudah tengkorak ya Bu ya. Oke, ini area punggungnya ya Bu ya. Kemudian baru deh kita. Nah, ini secukupnya aja. Jadi terlalu banyak sepertinya saya ya. Ini hanya untuk contoh ya Bu ya. Nah, usahakan yang bodinya dulu ke daerah punggung Ibu. Nah, selanjutnya mengusap kulit secara perlahan dan berirama. Sirkular tadi apa Bu? Memutar. Ya, memutar, betul. Ini ibu-ibu kan bisa lakukan 10 menit. Nah, boleh. Ini ibu hitung aja kira-kira ibu butuhnya berapa kali usapan gitu, itu bisa disesuaikan. Atau mungkin satu gerakan 5 menit itu boleh, satu gerakannya lagi 5 menit itu boleh ya. Jadi seperti ini Bu. Nah, dari sini kayak gini. Enak kan Bu? Enak. Terus yang kedua gini, sama juga Ibu ya. Nah, dari bawah ya Bu, jangan lupa gini, terus gini. Nah, 3 4 5 ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau udah dipijit, jangan dibiarin aja badannya Bu, ntar masuk angin. Nah, kemudian kita bersihkan dulu ini dengan waslap. Nah, ini fungsinya waslap Bu. Nah, dibersihin badannya. Ya, pastikan kadang undangnya suka rontok ya Bu ya. Bercanda Bu. Oke. Nah, udah bersih ceritanya. Selanjutnya kalau sudah pakaiin baju lagi. Nah, ini selimut gunanya untuk menutup area bawahnya ya Bu ya. Ini kenapa nggak saya gunakan tadi? Karena kan ini seumpama ya Bu ya, karena agak susah ya Bu ya nanti jatuh selimutnya. Udah, setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan lagi Bu. Kita harus tetap menjaga kebersihan. Oke, udah selesai deh. Boleh selanjutnya? Oke, sudah selesai ya Bu ya. Dari penyampaian saya tadi, mungkinkah ibu-ibu ada yang kurang dimengerti atau ibu-ibu ini bertanya? Boleh silakan dipertanyakan terlebih dahulu. Iya boleh Ibu. Ibu disebutin namanya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yanti. Sebelumnya maaf Ibu boleh berdiri? Oh, Ya, biar lebih enak kan? Iya, biar lebih enak. Oke. Biar terpampang gitu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti. Saya ingin bertanya, waktu yang efektif untuk melakukan masak ini kapan ya? Pagi, oke. siang, sore, atau malam? Oke, boleh selanjutnya siapa lagi? Udah? Udah, oke. Langsung jawab aja ya. Mungkin rekan saya yang ingin menjawab atau langsung saya yang menjawab. Oke, boleh ya. Izin ya teman-teman. Jadi gini, waktu terbaik untuk message sebenarnya bisa di kapan aja, menyesuaikan dengan jadwalnya Ibu. Cuma kalau saya sarankan enaknya itu adalah di malam hari. Karena apa? Udah di message, udah diurut, terus langsung bobo. Kan enak kan? Tidurnya pulas, ya kan Bu? Oke, setuju ya Bu ya? Malam hari. Ya jangan lupa minta tolong Pak suami. Oke, Ibu masih ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada yang ingin bertanya ya Bu ya. Kalau begitu gantian saya yang bertanya. Ini mau ditunjuk atau tunjuk tangan aja ibu-ibunya? Tangan. Oke.
Boleh ya Ibu, tolong disebutkan apa sih tujuan dari message Kutanemus yang sudah saya jelaskan tadi? Oke, Gimana? Ibu berdiri. Lihat-lihat. Nah. Oke baik, terima kasih ya kakak-kakak. Di sini saya dengan Ibu Ida. Ini menjawab kayak tadi, tapi ini singkat aja sih, senangkap yang saya tadi ya. Manfaatnya dari message Tujuan. Mari Ibu tujuan ya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa mungkin Ibu, iya nggak apa-apa. tujuan. Nah, tujuannya ini untuk bisa melancarkan sirkulasi darah kita, terus juga memberikan kita kenyamanan, kemudian juga bisa membantu kita mengurangi stres, dan gitu aja sih Bu. Oke. Terima kasih Ibu Ida. Bagus banget ya, berarti Ibu Ida memperhatikan nih apa yang kita sampaikan. Boleh tepuk tangan. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Boleh tolong disebutkan ibu-ibu, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Apa sih kontraindikasi dari message Kutanemus? Aduh, siapa nih? Sweet. Boleh sweet. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Oke, Ibu, nggak apa-apa ya Bu ya. Ibu demonstrasi ulang aja. Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Mareta. Jadi kontraindikasinya yaitu yang saya tahu tadi ya, Neng, itu ada luka terbuka, Iya. terus ada kalau kanker, Mhm. terus kalau kulitnya ada infeksi. Udah Neng, itu aja. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali Ibu. Berarti Ibu Ida dan Ibu Mareta memperhatikan. Oke Ibu, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Sekarang selanjutnya ya Bu ya, yang ketiga nih. Coba kita lakukan redemonstrasi atau mempraktikkan ulang ya Bu. Ini kita praktikin ulang yang sudah tadi dicontohkan oleh saya. Nah, ini kan udah ada alatnya nih Bu. Jadi boleh Ibu yang mau maju untuk meredemonstrasikan, boleh tunjuk tangan. Ayo Bu, silakan. Oke, ayo boleh tunjuk tangan dulu. Silakan Ibu. Oke, boleh Ibu. Namanya siapa? Namanya siapa Bu? Boleh dipegang. Ibu boleh menghadap ke rekan-rekannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari. Oke, Ibu Sari. Ya. Nah, ya, oke. Sekarang kita lanjut, kita coba ya Bu ya. Ya, boleh. Terima kasih. Oke. Ibu ingat nggak tadi apa aja? Alat dengarnya. Ya, singkat aja. Ya, Singkat aja ya, Mbak. nggak apa-apa. Yang pertama itu alat bahannya itu pertama ada hand body, waslap, selimut, sama udah itu aja. Ya, betul. Terus ini langsung ke prosedurnya. Iya, boleh. Yang pertama itu kita cuci tangan dulu. Ya, Cuci tangan 6 langkah. ya. Wih, betul. Ya, selanjutnya. Terus buka baju. Iya. Terus iya. Terus diselimutin dulu. Iya. Ini posisi apa Bu? Oh iya, posisinya posisi tengkurap. Nah, ini nanti saya pegangin dulu Ya, ya. ini posisinya tengkurap. Terus setelah itu langsung pakai hand body secukupnya. Tuangkan ke tangan dulu ya Bu. Ya, tuangkan ke tangan secukupnya. Terus setelah itu gerakan pertama. Kita usapan dulu. Oh iya, usapan dulu. Iya. Secara merata. Iya. Kemudian Gerakan pertama apa? Sirkular, yaitu memutar. Oh iya, dengan menggunakan jempol ya. Ibu boleh agak ke sini. menggunakan jempol terus Iya. ke arah bawah. Iya, digini Dengan dengan gerakan memutar. Iya, nah gitu, betul sekali. Sampai 5 kali. Iya.
4, 5. Oke. Kemudian gerakan yang kedua itu dari arah atas terus ke bawah. Dari bawah. Ini ke tengah-tengah ya, di tengah-tengah ya? Iya. Dari posisi ibu mulai ibu. Oh iya, dari sini ya. Terus ke atas. Ya. Seperti ini ya, baru ke ya, betul ke bawah lagi. Enggak, Gini ya, alias. Oh iya, ini pasang pundak itu. Iya, seperti ini Bu. Ibu boleh tolong pegangin ya. Maaf ya Bu, ini Bu. Ini dari bawah, sini terus gini, set, gitu. Iya, tapi jadi nggak langsung ke bawah ya Bu. Ya, pertama dari bawah dulu. Ya. Terus ke atas. Terus gerak. Nah, ya. Sampai 5 kali ya. 2, 3, 4, 5. Ya, betul ya Bu ya. Terus selanjutnya? Terus setelah itu pakai waslah buat membersihkan area-area bulunya. Coba Ibu boleh sekaligus dipraktekkan. Terus dibersihkan. Ya, sudah. Terus setelah itu udah baru dipakai ini guys. Jangan lupa cuci Jangan tangan lupa cuci lagi. Ya. Oke, boleh Ibu cuci tangannya. Terima kasih, Ibu. Oke, kalau begitu penyuluhan pada hari ini sudah selesai ya Bu ya. Nah, agar ibu-ibu nggak lupa nih, saya punya oleh-oleh. Boleh? Nasya, rekan saya yang cantik. Oke. Jadi nanti kalau ibu-ibu lupa gerakannya seperti apa, terus alat dan bahannya apa, indikasinya apa, kontraindikasinya apa, ibu-ibu bisa baca di leaflet ya Bu ya. Oke, boleh. Oke, kita mau pamitan dulu, mungkin itu saja penyuluhan kita pada hari ini. Sampai bertemu di lain waktu ibu-ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, boleh tepuk tangan dulu Kak Dira. Terima kasih ya buat Kak Dira yang udah memaparkan materinya bagus sekali ya Bu ya. Terus juga ibu-ibu di sini benar-benar hebat banget. Ibu ada yang aktif nanya, ada yang mau aktif jawab dari sampai berebutan ya Bu ya, sampai sulit segala. Itu ibu-ibu keren banget. Oke, saya harap ibu-ibu bisa terus ingat ya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Dira, supaya nanti bisa dipraktekkan di kehidupan ibu sehari-hari. Oke, kalau begitu karena pertemuannya udah selesai ya Bu ya, penyuluhannya. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebih